Pernah nggak sih kalian tuh familiar sama satu brand, lalu kalian udah denger banyak dari brand itu suaranya, sampai kalian sendiri ngerasa, oh gua tau lah brand ini, pasti suaranya gitu-gitu aja dan pasti ya nggak cocok sama gua. Lalu habis itu kalian tiba-tiba nyoba salah satu dan kalian ngerasa, wow ini di luar dugaan. Dan itulah yang terjadi sama gua ketika gua coba dengerin CCA NRA gini. Gue udah pernah beberapa kali coba CCA, bahkan gue sendiri masih punya C10 dan gue juga udah pernah waktu itu review yang CA4. Gue udah pernah juga yang CA12. Yes, gue nggak ngomong ayam ini jelek, gue ngomong brand ini jelek. Tapi suara tuh simply nggak cocok sama gue karena itu gimana pun V-shape dan a bit kasar gitu ya di upper mid range treble-nya. Tapi dan gue jujur aja gue memandang sebelah mata ketika gue dikasih kesempatan untuk review CCA NRA ini, apalagi harganya cuman 280 ribuan dan maksudnya gimmick banget gitu ya. Secara driver dia pakai 3 magnet, tulisannya 3 magnet dynamic driver plus electrostatic driver. Jadi ya gue jujur aja sangat memandang sebelah mata untuk ayam ini, dan waktu gue coba lalu gue langsung bingung sini. Akhirnya gue coba burn dulu, gue coba berapa lama dan makin lama justru makin gue appreciate sama nih ayam. Jadi oke, welcome to Aftersound Review dan ini adalah review gue untuk CCA NRA. Dan seperti biasa gue bakal bahas dari build, fit, frekuensi respons suara dan juga perbandingannya. Untuk build quality dari CCA NRA ini gue nggak ngerasa dia bagus-bagus amat sih. Gue cuma ngerasa dia kayak the new generation CCA atau KZ gitu. Gue nggak ngerti emang ini tren barunya CCA atau KZ ya. Maksudnya kayak DQ6 ini secara faceplate agak tebel, kemudian secara ini loh, ear tipsnya seperti rada kotak begini loh katanya tuh. Dan jujur aja sih buat gue ini nyaman-nyaman aja, cuman ya agak rasanya berbeda aja dibanding yang biasa. Dan kemudian dia faceplate-nya sendiri biasa banget, seperti kayak pakai plastik gini, bagian dalamnya juga plastik, kalian bisa kelihatan drivernya di sini. Lalu kemudian seperti biasa dia pakai QDC Type C untuk bagian ini ya, bagian konektornya dia dual pin QDC Type C. Dan kabelnya sendiri gue suka karena ini seperti kabelnya Blonde Milne atau seperti beda sama kayak KZ pada umumnya gitu yang biasanya kaku setelah berapa lama. Ini selama ini gue punya sih belum kaku-kaku dan ya lumayan lah. Kalau untuk fittingnya sendiri gue ngerasa ini nyaman banget sih. Ini by the way kan pakai tipsnya somehow kayak DQ6. Nah gini, dia nggak super kedap sampai masuk ke dalam, tapi buat gue cukup pas dan gue bener-bener bisa pakai ini selama berjam-jam tanpa ada capek ataupun pusing. Oke, untuk frekuensi responsnya sendiri sekali lagi CCA ini masih tipikal CCA, KZ gitu ya. Utamanya dia biasa punya mid bass bump di area sini, kemudian upper mid naik di sekitar 2 kHz, turun lagi, habis itu naik lagi di sekitar 5 kHz, habis itu dia kayak naik turun yang rada berbeda. Tapi ciri khasnya agak mirip. Cuman ini yang paling kalem dari yang semuanya. Nih, gue tunjukin ya. Dibandingin sama KZ EDX, ZSN Pro X, KZ ZS10 Pro. Tuh lihat. Yang lainnya itu semuanya mirip, punya bump di bass, kemudian 2 kHz, 5 kHz, habis itu resonance peak dan ada peak lainnya di sekitar sini. Tapi CCA NRA ini paling kalem. Tuh, dia paling kalem ya di bawah sini. Dan memang yang kerasa adalah dia paling kalem dari semua ini, paling less V-shape, paling less agresif, dan gue gak nyangka gue cukup suka dengan tuningannya ini sendiri. Gue sendiri bukan penggemar V-shape tuningannya KZ CCA pada umumnya sih. Cuman buat gue mantap ini. Nah, kalau misalnya gue bandingin lagi seperti ayam Tanjimtanya, kelihatan Tanjimtanya itu dia punya ini area sub bass lebih tinggi, kemudian upper mid range naik di 2 kHz, habis itu langsung treble throttle off. Sementara di CCA NRA dia lebih energik di bagian treble-nya sendiri. Jadi memang lebih ya tetap kerasa agak lebih V-shape-ish ya. Untuk suara CCA NRA ini gini loh. Lu tahu CCA, lu tahu KZ, mereka kebanyakan tuningannya mirip-mirip V-shape begitu. Karena frekuensi responsnya selalu peaky di sekitar 5 kHz. Dan gue gak nyangka ini paling beda. CCA NRA ini, gue akan ngomong aja dari semua yang gue pernah coba, CC ataupun KZ, ini favorit
gua. Yes, harga 270 ribuan dan jadi favorit gua langsung. Wow, akhirnya buat gua, akhirnya CCA, akhirnya kalian bisa dapetin suara yang nggak V-shape banget, yang nggak nyakitin kuping gue, walaupun gue dengerin lagunya Ed Sheeran yang Galway Girl. Akhirnya ini pertama kali gue denger dan gue appreciate itu, dan gue harus ngomong ternyata gue suka. Gue suka CCA NRA ini, bahkan gue bisa pakai CCA NRA ini dalam waktu lama dan gue cukup enjoy, cukup aneh. Tapi gue harus appreciate jelas CCA NRA ini. Gini loh, secara tonalitas, dia masih gue kategorikan sebagai mild V-shape. Dia paling tidak V-shape dibanding saudara-saudaranya CCA C12, lalu kemudian C10 Pro. Gue ngerasa ini paling less V-shape, walaupun ada sedikit-sedikit rasa kayak bassnya itu masih gebuk, lalu kemudian vokal cowok agak mundur ala-ala V-shape gitu loh. Itu masih berasa di sini, dan juga treble-nya sedikit di-push sedikit ya. Di-push itu masih bikin sensasi suara itu kayak V-shape. Tapi yang gue suka di sini adalah betapa dia itu buat gue versatile, dikasih lagu apa aja gue enjoy, cukup berasa energik, dan treble-nya, wow, di harga segini mungkin kalau lu suka treble, maksudnya gue nggak ngomong ini treble yang nyakitin ya, maksudnya di sini gue ada ZSN Pro X yang jelas treble-nya lebih nyakitin, lebih ke push forward lagi, lebih maju, lebih tinggi treble-nya, lebih lebih pronounced, lebih ada treble-nya, lebih nyerang. Di sini treble-nya itu dia jelas lebih detail dibandingin ini, walaupun lebih nyakitin. Treble itu kan nggak asal di-push. Maksudnya kalau di-push itu kan malah bisa nyakitin, malah bisa picky, malah bisa sibilance, malah bisa simply sakitin buat kuping gua. Tapi di CCA NRA ini buat gua treble-nya itu bisa cukup smooth, detail, transient speed-nya itu sangat bagus. Cobain lu langsung dari awal aja, gue kasih tahu lu cobain lagunya Lindsey Stirling, atau lu cobain lagu-lagunya soundtrack-nya Kung Fu Panda dari Hans Zimmer. Dengerin beberapa lagu itu, atau dengerin orkestra yang lu tahu yang ada musiknya, misalnya ada trompet, ada saxophone, ataupun ada biola. Di harga segini, di harga under 500 ribu, di harga 270 ribu ini CCA NRA ini punya detail treble yang sangat-sangat bagus buat gue. Wow, dan gue enjoy itu. Dan itu nggak nyakitin. Yang gue suka treble itu nggak nyakitin. Bassnya itu cukup masih fun, dan juga gue suka bass itu cepat, sangat-sangat terkontrol. Maksudnya gue bandingin sama kayak CCA C10 ini, CCA C10 berasa lebih boomy, lebih lambat. Yes, ini nggak segebuk CCA C10, tapi dia bisa kasih bass pukulan yang cukup bagus teksturnya, dan kemudian gue kasih lagu rock itu bisa ngejar, gue kasih lagu yang pokoknya cepet-cepet itu bisa ngejar. Mid range-nya mungkin sedikit sedikit gue mixed feeling gitu. Maksudnya di harga 300 ribu itu tuh ada Blonde gitu loh. Kalau lawan Blonde, jujur aja buat gue masih kalah. Vokalnya tuh, vokal cowoknya masih agak mundur dan kurang tebel, kurang bertenaga gitu, kurang berasa maskulin. Dan vokal cewek juga nggak terlalu sweet. Gue masih ngomong ini gue nggak ngerasa itu kasar, gue nggak ngerasa itu sibilan. Masalahnya ada Blonde 3 ini vokalnya masih lebih sweet, masih lebih natural. Di sini sedikit kurang natural dan kadang masih grainy. Tapi overall presentation-nya itu cukup berasa fun dan gue bisa enjoy banget. Dan terutama gue ngerasa treble-nya ini memang juara di harganya. Dia punya detail treble yang sangat bagus. Kecepatan transient speed dari treble-nya itu juga sangat bagus. Cuman yang gue masih ngomong, mau nggak mau tetap ada kelemahannya, yaitu timbre. Kalau misalkan pemain piano kayak gue, ataupun orang yang beberapa kali les musik, beneran dengerin langsung musik kayak violin, musik kayak saxophone, musik kayak piano, bedain sama suara keyboard, gitar, lalu gitar listrik gitu, suara di sini tetap berasa secara cymbal crash. Ataupun misalnya gue denger beberapa nada, terutama cymbal sih, gue ngerasa secara timbre itu masih kurang natural. Splash-nya itu masih kayak plastiki. Gue masih ada sedikit timbre plastiki di sini. Nggak senatural gue denger di Blonde, walaupun kalau kita ngomong secara detail treble, sekali lagi ini a league ahead. Jelas di atasnya itu. Dan gue sukanya juga dengan harga segini. Secara teknikalitas, memang gue nggak ngerasa dia super megah, super lebar soundstage-nya. Tapi secara detail, karena transient speed yang cukup baik tadi, gue dengerin lagu apa aja. Kalau misalnya gue coba kayak KZ, ZSN Pro X ini, ataupun Blonde 3, ataupun KZ EDX,
Itu gue balik ke sini, gue ngerasa kayak, apalagi gue denger lagu yang sebutnya yang banyak instrumennya ataupun rame, kayak denger lagunya Alfie Rev yang Wonder Indonesia, gue ngerasa CCNRA ini punya detail level yang bagus. Punya detail level yang bagus tanpa nyakitin kuping gue. Dan itu buat gue poin plus banget buat CCNRA ini. Dan gue gak nyangka, gue denger lagu apapun, misalnya gue denger lagu EDM, kemudian lagu vokal, gue masih ngerasa kalau misalnya gue harus rekomendasi, gue untuk ngerasain wow-nya ini, gue ngerasain mereka sebenarnya cukup versatile, dikasih lagu apa aja oke. Tapi gue masih paling ngerasa mereka tuh cukup bersinar di lagu rock, kayak One Ok Rock gitu, karena bassnya cepet, kemudian vokalnya itu clear, tanpa bikin sakit di kuping gue. Sedikit sibilance, ada sedikit aja buat gue. Tapi treble-nya, lalu kemudian kalian dengerin cymbal, kalian dengerin nada-nada tinggi itu berasa detail tanpa nyakitin kuping. Dan di harga sini buat gua wow. Atau kalian denger lagu Elisa Stirling, kalian denger lagu orkestra, itu buat gua detail treble, detail bagian atas ditambah dengan bass yang cukup gebuk tapi cepet. Buat gua itu gua nggak nyangka ini kontrolnya bagus banget. Sekarang gimana perbandingannya? Kalau misalnya gua bandingin sama Blonde Bell 03, gua nggak bohong. Secara timbre, secara overall presentation suara, Blonde Bell 03 tetap buat gue sendiri berasa lebih natural. Bassnya itu buat gue gebukan dalamnya lebih natural, walaupun lebih lambat. Jadi Blonde Bell 03 buat gue kalau dengar lagu rock itu agak keteteran, tapi tetap gebukannya tuh somehow lebih natural. Vokalnya jelas lebih smooth, lebih natural lagi. Treble-nya lebih nyantai, tidak sedetail ini. Jadi kayak ini berbeda gitu. Kalau gue pengen dengerin yang lagu energik, yang lagu lebih bright, yang lebih banyak, ataupun denger lagu yang lebih banyak detail, gue bakal pilih CCNRA ini. Tapi kalau gue denger vokalan, akustikan, yang gue nggak butuh technical tinggi, tapi gue pengen nikmatin kenaturalannya itu, gue masih pilih Blonde Bell 03 ini. Ketan, gue ngerasa kalau dibandingin ZSN Pro X, ini kan harganya sekitar 230-240 ribu ya. Buat gue udah lupakan ZSN Pro X. Lu suka rock music, lu suka instrumen, lu pikir ZSN Pro X ini oke. Gua bilang sih lu harus cobain CCNRA ini. Karena dia definitely step ahead dan juga punya kontrol yang jauh lebih baik. Dan bahkan dibanding dengan CCA-10, gue cukup enjoy sebenarnya CCA-10 dengan ke V-shape-annya juga. Tapi setelah ada CCNRA ini, gue harus memang ngerasa CCA-10 ini masih lebih baik sedikit diseparasi di lagu yang ribet. Tapi tonalnya tuh jauh lebih bener kata gue di CCNRA ini. Nggak sepiki C10 dan juga lebih koheren. Itu yang gue langsung suka. Lebih koheren, bassnya lebih cepet, lebih tight. Ya mungkin beberapa orang ngerasa lebih fun di CC10 karena bassnya lebih gebuk, lalu treble-nya lebih energik. Tapi sedikit buat gue lebih nyakitin dan lebih nggak natural gitu sama di sini di CC10 ini. Jadi di CCNRA ini gue nggak nyangka ini favorit gue. Aneh banget. Jadi ya, gitu aja buat gue. Mari kita sampai ke kesimpulannya. Buat gue sih, pros-nya di ayam ini dia punya bass yang gebuk, tapi cukup cepat secara speednya. Terkontrol dengan baik dan juga mid range-nya agak ke arah tipis, tapi tetap berasa clear dan juga buat gue nggak ada yang nyakitin kuping. Lo treble-nya sih gue kaget di harga segini. Ini treble-nya tuh cukup nyantai, tapi bisa sampai nada tinggi dengan baik dan juga sangat-sangat terkontrol. Gue nggak nemuin sibilance ataupun frekuensi yang bikin kuping gue sakit di sini. Jadi ya, gue cukup kaget karena gue sangat-sangat enjoy dengan IM ini. Serius, dari semua yang gue pernah coba, CCA C12, lalu kemudian C10 Pro dan juga CA4, ini adalah yang gue paling enjoy, walaupun bukan yang termahal. Nah, kalau kita ngomong cons-nya, tapi gue cuma ngerasa cons-nya itu di satu, kalau misalnya kalian penggemar vokal cowok, gue masih ngerasa vokal cowok di sini itu berasa kurang tebel, kurang energik, dan kurang balance, sedikit terlalu tipis. Tapi selain itu, gue ngerasa satu lagi yang gue berasa, cuman timbernya aja itu masih berasa plastiki begitu. Jadi nggak terlalu natural, terutama ketika gue dengerin cymbal crash ataupun gue dengerin musik yang kicirikan perkusi begitu. Kicirikan tuh selalu berasa nggak natural di ayam ini. Tapi selain itu, sisanya buat gue sangat-sangat oke. Apalagi kita ngomong harganya cuman 270.000, ini lebih murah daripada Tanjim Tanya cuy. Dan yes, maksudnya ada Blonde, ada Tanjim Tanya, ada Moondrop Spaceship.
gue nggak tahu apakah ini yang gue paling suka, tapi so far mungkin karena ini faktor baru juga. Ini adalah ayam yang bikin gue cukup excited, walaupun harganya cukup murah. Jadi gitu aja untuk review kali ini, dan semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka, jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Jangan lupa lihat live question and answer gue juga untuk setiap hari Jumat jam 9 malam. Gitu aja untuk review kali ini. See you next time. Bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblock berikut. Dan coba cek aja, karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.